Yang kedua, kita harus menyelamatkan mereka yang sudah lolos PG, passing grade ini harus segera di SK-kan. Jadi saya mohon kepada Pak Iwan agar segera mendorong Kemenpan RB agar SK itu segera keluar. Pak Dirjen, juga dari BKN, dari Depdagri, dari semua kementerian, terima kasih atas paparannya, Kementerian Keuangan juga. Saya tidak mau memberikan tambahan yang terlalu berlebihan apa yang sudah disampaikan kawan-kawan, tetapi mungkin begini, mari kita cari solusi secepatnya. Solusi yang pertama tentunya adalah saya menawarkan kepada pemerintah agar segera melakukan sosialisasi dengan pemda-pemda terkait, ya. Sosialisasi itu jangan melalui Zoom, karena kalau melalui Zoom itu kadang-kadang memang kita tidak bisa bertanya. Beberapa pemerintah daerah hanya mengatakan tidak ada sosialisasi, hanya pemberitahuan, setelah itu tidak ada diskusi dan tanya jawab. Jadi menjadi penting sekali untuk bisa menyampaikan satu diskusi. Ya, ini perlu dipahami juga bahwa memang pemerintah daerah itu hampir mayoritas kemampuan penganggarannya itu adalah dari DAU dan DAK. Jadi ketika ada earmarking bagi mereka itu sangat butuh sekali perencanaan setahun sebelumnya. Seperti yang kita dengar kemarin dari Wali Kota Kupang mengatakan APBD sudah diketok, baru turun peraturan barunya yang dari Kemenkeu. Yang kedua, kita harus menyelamatkan mereka yang sudah lolos PG, passing grade ini harus segera di SK-kan. Jadi saya mohon kepada Pak Iwan agar segera mendorong Kemenpan RB agar SK itu segera keluar. Banyak di antara mereka yang sudah PG ini, terutama yang swasta, bahkan sudah tidak diterima lagi di sekolahnya. Artinya selama beberapa bulan ini mereka sudah tidak bergaji dan sebentar lagi adalah Lebaran. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah lolos passing grade itu. Dan yang terakhir, catatan terakhir adalah tentunya untuk gelombang ketiga, mohon Pak Iwan, kawan-kawan Kemenpan RB, Pansel, agar benar-benar dikoordinasikan dengan lebih baik, jangan sampai hal-hal yang kurang-kurang kemarin ini akan terulang. Jadi artinya apabila gelombang ketiga ini akan dilaksanakan, tolong libatkan pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah daerah mengatakan bahwa kami tidak bisa masuk kepada Dapodik, sehingga kami tidak bisa juga mengetahui mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Nah, mohon tiga hal ini bisa segera dilakukan sebelum Lebaran. Dan ini saya menghimbau kepada Ibu Pimpinan juga mungkin untuk mengingatkan kembali pemerintah, karena apapun juga saat ini para guru yang sudah passing tetapi tidak mendapat gaji lagi dari sekolah karena dianggap oleh sekolahnya dia sudah menjadi P3K. Jadi ini tolong diselamatkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan kawal gelombang-gelombang berikutnya. Itu catatan dari kami dari fraksi Demokrat. Ibu Pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya langsung saja apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sudah cukup jelas. Poinnya yang pertama yang soal yang guru-guru swasta. Guru-guru swasta yang lolos P3K yang kemudian ya ini kita yang sudah dikhawatirkan oleh para sekolah-sekolah swasta atau yayasan-yayasan dari sekolah swasta itu akan terjadi eksodus, dan ini kekhawatiran ini sedang terjadi, dan ya kita tidak mengharapkan bahwa ini 40.000 jumlah ini cukup banyak, akan terjadi eksodus dan terjadi perpindahan besar-besaran kemudian kekosongan di sekolah swasta. Oleh karena itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh ya dari Kemenpan RB ya, tadi sudah disampaikan bahwa akan ada peraturan transisi. Saya kira ini juga pernah kami diskusikan di ruang Komisi 10 dengan Pak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, dan peraturan transisi ini seharusnya atau sebaiknya secepatnya diberikan sehingga tidak terjadi situasi yang in between, situasi yang tidak menentu. Nah, mohon ini dari
pertemuan ini agar pesan ini kepada Kementerian PAN-RB agar secepatnya mengeluarkan peraturan tersebut. Nah kemudian saya punya keyakinan, artinya bahwa banyak hal memang kami juga mendengar baik dari pemerintah daerah, dari guru, bahkan tadi teman saya Pak Putra itu dari orang tua murid, banyak hal yang menimbulkan keribetan dan justru kerumitan di dalam persoalan ini. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini bisa selesai. Tapi kuncinya adalah bahwa di pemerintahan ini harus punya satu suara dan satu koordinasi untuk kemudian dikomunikasikan ke daerah, dikomunikasikan ke luar, sehingga kemudian tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda gitu. Nah ini yang kami temukan di daerah, penafsiran tentang soal pembayaran gaji tadi. Ini berbeda-beda di tiap daerah yang kami kunjungi, kemudian yang kami temui, maupun yang mereka sampaikan kepada kami, itu menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh itu tidak sama gitu. Oleh karena itu saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Kang Dede dan teman-teman tadi, bahwa pemerintah duduklah bersama untuk kemudian bahwa niat baik yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tadi, bahwa kita serius untuk melaksanakan dan menyelesaikan persoalan ini benar-benar dikoordinasikan dan dikomunikasikan ke daerah dan kepada guru-guru yang sudah menunggu, sudah berharap dari apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang akan dilakukan dengan di periode ketiga, di tes periode ketiga. Sehingga hari ini kita lihat bahwa banyak peristiwa-peristiwa, demo-demo di luar ini tidak terjadi di waktu yang akan datang dengan guru-guru kita nanti. Saya kira itu. Gelombang ketiga, bukan periode ketiga, Bang. Gelombang ketiga. Iya, ini kami sambil monitor ini yang di TV ini. Jangan sampai yang itu terjadi juga yang di luar ini. Apa yang terjadi di luar hari ini jangan sampai terjadi juga dengan guru-guru ini. Saya kira itu harapan besar dari masyarakat, harapan khususnya dari para guru yang sudah melakukan tes P3K kemarin. Terima kasih pimpinan.